Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tentang persuasi. Yang kita bahas pertemuan kali ini adalah menyusun teks persuasi. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 tentang menyusun teks persuasi. Menyusun teks persuasi, kompetensi dasar 4.14, yaitu menyajikan teks persuasi dalam kurung saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek. Tujuan pembelajaran yang pertama, menulis teks persuasi sesuai dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang kedua, mempresentasikan teks persuasi yang ditulis. Menyusun teks persuasi. Teks persuasi yang disajikan harus meyakinkan pembaca dan pendengar dengan mengajak khayal melakukan sesuatu. Maka tujuan utama penyajian teks persuasi dapat tercapai. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam penulisan teks persuasi adalah membuat sejumlah rujukan atau ajakan. Hal ini dapat disajikan sebagai tema utama. Syarat-syarat menyusun paragraf persuasi. Pertama, watak dan kredibilitas, yaitu watak. Ya. Syarat pertama adalah watak, karakter. Yang kedua, kemampuan mengendalikan emosi. Kita harus bisa mengendalikan emosi. Yang ketiga, membuat bukti-bukti nyata sesuai dengan fakta. Itu ya. Menyusun paragraf persuasi itu harus nyata, tidak boleh direkayasa, sesuai dengan fakta apa yang ada. Langkah-langkah menyusun paragraf persuasi. Yang pertama, menentukan topik atau tema yang mendasari sebuah paragraf, itu tema. Yang kedua, menentukan tujuan. Nah, apa tujuannya kita menyusun paragraf persuasi? Yang ketiga, mengumpulkan data dan bahan dari berbagai sumber. Supaya paragraf itu bisa tersusun, kita kumpulkan data-data dan bahan-bahan dari berbagai sumber. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Kalau sudah terkumpul data-data itu, kita membuat kerangka karangan. Garis besarnya saja di dalam paragraf itu. Kemudian yang kelima, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan persuasi. Dari kerangka-kerangka itu kamu kembangkan menjadi karangan persuasi. Yang keenam, menarik kesimpulan. Dari pengembangan paragraf itu bisa ditarik kesimpulannya apa di dalam paragraf terakhir. Kemudian itulah penjelasan tentang menyusun teks persuasi. Semoga kalian mengerti dan memahami dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.